Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Amin Muhammad dengan NPM 1G1A 190400 pada pertemuan ke-15 mata kuliah pengantar statistika matematika, yaitu lanjutan dari pertemuan minggu kemarin yang disampaikan oleh Pak Wawan, yaitu distribusi khusus kontinu. Tapi pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang distribusi eksponensial dan distribusi Q kuadrat atau C kuadrat pada buku Nar Herianto. Nah, kita langsung saja ya. Pada bagian 9.4 yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan theta. Sehingga kita peroleh definisi distribusi eksponensial berikut. Pada definisi 9.3 yaitu fungsi densitas eksponensial, rubah acak X dikatakan berdistribusi eksponensial jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per theta dikali e pangkat min x per theta, di mana x lebih besar dari theta dan theta lebih besar dari 0, sama dengan 0x lainnya. Rubah acak X yang berdistribusi eksponensial disebut juga peubah acak eksponensial. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi eksponensial adalah eksponensial X theta, artinya peubah acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter theta. Bisa juga ditulis sebagai X berdistribusi eksponensial theta. Rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial bisa dilihat dalam dalil 9.3, di mana dalil 9.3 yaitu parameter distribusi eksponensial. Rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial dirumuskan sebagai yang pertama, mu sama dengan theta, sigma kuadrat sama dengan theta, mxt sama dengan 1 min theta t pangkat min 1, di mana t kurang dari 1 per theta. Bukti dari definisi rataan kontinu, di mana mu sama dengan ex sama dengan integral batas bawah min tahingga batas atas tahingga x dikali fx dx sama dengan integral batas bawah min tahingga batas atas tahingga x fx dx ditambah integral batas bawah 0 batas atas tahingga x dikali fx dx sama dengan integral batas bawah min tahingga batas atas tahingga x 0 dx sama dengan integral batas bawah 0 batas atas tahingga x dikali 1 per theta dikali e pangkat min x per theta dx sama dengan 0 ditambah 1 per theta limit b mendekati tahingga integral batas bawah 0 batas atas b x dikali e pangkat min x per theta dx, dan hasilnya yaitu 1 per theta limit b mendekati tahingga integral batas bawah 0 sampai batas atas b x dikali e pangkat min x per theta dx. Selanjutnya, integral di atas diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Misalnya u sama dengan x, maka du sama dengan dx. dp sama dengan e pangkat min x per theta dx, maka pi sama dengan min theta dikali e pangkat min x theta. Di mana mu sama dengan ex sama dengan 1 per theta dikali min x dikali theta dikali e pangkat min x per theta, di mana x batas bawah 0 batas atas b ditambah theta integral batas bawah 0 batas atas b
E pangkat min X per theta dx sama dengan 1 per theta limit B mendekati θ hingga min B dikali theta dikali E pangkat min X per theta ditambah theta kuadrat dikali E pangkat min X per theta ditambah 1 dx sama dengan 1 per theta limit B mendekati θ hingga min B dikali theta dikali E min pangkat X per theta ditambah limit B mendekati θ hingga dikali theta kuadrat dikali E min X per theta ditambah theta kuadrat sama dengan 1 per theta dikali 0 ditambah theta kuadrat ditambah 0. Mu sama dengan EX sama dengan theta. Maka terbukti dari definisi rataan kontinu yang mu sama dengan theta, maka terbukti bahwa rataan kontinu itu mu sama dengan theta. Contoh 9.6. Apakah artinya X berdistribusi eksponen 2? Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian. X berdistribusi eksponen 2 artinya peubah acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter theta sama dengan 2. Fungsi densitas dari X berbentuk dx sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat min X per 2 yang dimana dirumuskan E pangkat min X per theta karena parameternya diketahui 2, maka kita masukkan yaitu min X per 2 di mana X lebih besar dari 0 sama dengan 0x dan lainnya. Contoh berikutnya, misalnya peubah acak Y berdistribusi eksponensial dengan parameter theta sama dengan 3. Hitunglah parameter bernilai dari 2. Penyelesaiannya, fungsi densitas Y adalah HY sama dengan 1 per 3 dikali E min Y per 3, di mana Y lebih besar dari 0, sama dengan 0 Y lainnya. P, Y lebih besar dari 2 sama dengan 1 min P, Y kurang dari sama dengan 2, sama dengan 1 dikurangi integral batas bawah 0 batas atas 2 dikali 1 per 3 dikali E min Y per 3 dy. Sama dengan 1 dikurangi 1 per 3 dikali min 3 dikali E pangkat Y dipangkat min Y per 3, Y sama dengan Y sama dengan 0 batas atas 3, sama dengan 1 ditambah E pangkat min Y per 3 dikurangi 1. P, Y lebih besar dari 2 sama dengan E eksponen pangkat min Y per 3 sama dengan 0,5134. Boleh dihitung di kalkulatornya teman-teman masing-masing, di mana hasil dari E pangkat min Y per 3 adalah 0,5134 dan seterusnya. Itu selanjutnya pada bagian 9.5 yaitu distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan pi per 2 dan beta sama dengan 2. Sehingga kita peroleh definisi distribusi Q kuadrat berikut. Definisi 9.4 yaitu fungsi densitas Q kuadrat. Peubah acak X dikatakan berdistribusi Q kuadrat jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per 2 pangkat pi per 2 dikali gamma dikali pi per 2 sama dengan 0 lainnya. Peubah acak X yang berdistribusi Q kuadrat disebut juga peubah acak Q kuadrat. Dengan notasi dari peubah acak yang berdistribusi Q kuadrat adalah C atau Q kuadrat pi, artinya peubah acak X Q kuadrat dengan derajat kebebasan pi. Peubah acak X yang berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan pi bisa juga ditulis sebagai X berdistribusi C kuadrat atau X berdistribusi Q kuadrat pi. Rataan varians dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Q kuadrat bisa dilihat dalam dalil 9.4, di mana dalil 9.4 yaitu parameter distribusi Q kuadrat.
Rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi kuadrat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mu sama dengan pi. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan 2pi. Yang ketiga, mxt sama dengan 1 min 2t pangkat min pi per 2t. Bukti berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan EX sama dengan integral batas bawah min tahingga batas atas tahingga X dikali Fx dx sama dengan integral batas bawah min tahingga batas atas tahingga X dikali Fx dx ditambah integral batas bawah 0 batas atas tahingga X dikali Fx dx sama dengan integral min tahingga batas atas tahingga X dikali 0 dx ditambah integral batas bawah 0 batas atas tahingga X dikali 1 per 2 pangkat pi per 2 dikali gamma pi per 2 dikali X pi dikali X pangkat pi min 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx sama dengan 1 per gamma pi per 2 dikali 2 pangkat pi per 2 integral batas bawah 0 batas atas tahingga X pangkat pi per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. Integral ini diselesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi gamma. Misalnya, Y sama dengan X per 2, maka Y sama dengan 2Y. Dx sama dengan 2Y. Batas-batas untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan tahingga, maka Y sama dengan tahingga. Mu sama dengan EX sama dengan 1 per 2 pangkat pi per 2 dikali gamma pi per 2 integral batas bawah 0 batas atas tahingga dikali 2Y pangkat pi per 2 dikali E min Y dikali 2 dy. Sama dengan 2 per gamma pi per 2 integral batas bawah 0 batas atas tahingga Y pangkat pi per 2 dikali E pangkat min Y dikali 2 dy. Sama dengan 2 per gamma pi per 2 dikali gamma pi per 2 ditambah 1. Sama dengan 2 per gamma pi per 2 dikali pi per 2 dikali gamma pi per 2. Mu sama dengan EX sama dengan V terbukti. Ternyata jadi dari parameter distribusi Q kuadrat yang bagian rataannya terbukti bahwa mu itu sama dengan pi. Contoh 9.8. Apakah artinya X berdistribusi Q kuadrat 6? Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian X berdistribusi Q kuadrat 6 artinya peubah acak X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat fungsi densitas pi sama dengan 6. Fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 1 per 16 dikali X pangkat 2 dikali E pangkat min X per 2 di mana X lebih besar dari 0 sama dengan 0 dan X lainnya. Contoh berikutnya itu contoh 9.9. Jika peubah acak X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan pi sama dengan 4, maka berapakah pembangkit momen Y sama dengan X per 2 min 1? Penyelesaian. Fungsi pembangkit momen dari X berbentuk mxt sama dengan 1 min 2t pangkat min pi per 2, t kurang dari 1 per 2. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen, maka fungsi pembangkit momen dari Y adalah MYT sama dengan E pangkat TY sama dengan E pangkat T batas bawah, bukan batas bawah, E pangkat T X per 2 min 1 sama dengan E pangkat T X per 2 dikali E pangkat min T sama dengan E min T E pangkat min T dikali E
pangkat Tx per 2 sama dengan E pangkat min T Mx T per 2. E pangkat min T 1 per 2 T per 2 pangkat min 2. My T sama dengan E min T per 1 min T kuadrat. Mungkin sekian pemaparan dari materi distribusi kontinu pada poin eksponensial dan Q kuadrat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Bisa didiskusikan bareng-bareng di WhatsApp group atau di e-learning. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.